Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Mengajar. Perkenalkan, nama saya Indriani Dwi Saputri, guru SDIT Nusawu. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata topik 1, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Mengajar. Pada aksi nyata topik 1 ini, tahukah Bapak Ibu sekalian apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Apa saja yang perlu dipahami dalam Merdeka Belajar? Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, jadi ini adalah yang harus kita kenali yang pertama. Kemudian, bagaimana mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, kemudian pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 1, kita akan mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini, peran sebagai pendidik harus mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya. Kemudian, pendidik harus terus belajar secara mandiri. Pendidik harus bisa mengenali kekuatan dan kelemahan peserta didiknya. Pendidik harus mampu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat pada peserta didiknya. Pada modul 2, mendidik dan mengajar. Sebagai pengajar, yang pertama harus kita perhatikan adalah pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik baik secara lahir maupun batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, akan tetapi juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin pada peserta didik. Manusia yang merdeka adalah manusia yang mampu menguasai dirinya sendiri. Pada modul 3, yaitu pendidik harus mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama, setiap peserta didik terlahir dengan kodratnya masing-masing. Pendidikan tidak bisa dipisahkan dari sebuah kodrat keadaan. Pendidikan bergerak secara dinamis, perubahan tidak bisa dihindari. Cara mendidik dan mengajar harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru atau pendidik dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan sesuai dengan azas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Pada modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan dari cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, melainkan di lingkungan keluarga, juga masyarakat. Nah, dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, yaitu kecerdasan berpikir murid itu harus mengembangkan budi pekerti juga, atau watak murid yang tidak bisa dibentuk di sekolah, tetapi di keluarga dan di lingkungannya juga harus terbentuk. Budi pekerti pada hakikatnya adalah sebuah watak, merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Nah, teori konvergen dan teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa adalah kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan, wawasan yang diinginkan pendidik. Teori negatif yaitu kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Nah, ini adalah sedikit kesimpulannya. Kemudian, pada modul kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, pada modul ini, yaitu pendidik harus menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik untuk murid, membimbing murid, memperbaiki bangsa, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada profil Pancasila ini, pendidik harus berfokus pada profil pelajar Pancasila, yaitu
Anak-anak atau peserta didik harus bisa mandiri, beriman kepada Tuhan, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ada trisentra pendidikan yang harus difokuskan pada pendidikan terbaik siswa atau pendidikan anak, yaitu mereka harus mendapatkan pendidikan terbaik yaitu di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini adalah salah satu dokumentasi bukti nyata yang telah dilakukan di topik 1, yaitu kita pendampingan dengan peserta didik sepenuhnya. Pada hakikatnya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita adalah calon guru-guru hebat yang bisa mengantarkan murid-murid kita menuju mencapai kebahagiaan dan pencapaian mereka, edukasi atau pendidikan mereka yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.